Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan memaparkan terkait rangkaian arus DC atau AC pada eksperimen fisika dasar. Yang pertama ada pertanyaan pendahuluan, terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana perbedaan karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian listrik AC dan DC. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan nilai resistor, induktor, dan kapasitor terhadap arus dan tegangan pada rangkaian listrik AC dan DC. Dan yang terakhir, apakah cara kerja saklar tunggal sama dengan cara kerja saklar tukar. Poin kedua ada tujuan. Yang pertama, memahami cara kerja rangkaian listrik tertutup dan terbuka dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, menganalisis pengaruh hambatan bahan pada rangkaian listrik terhadap nyala lampu dalam sistem listrik rumah. Dan yang terakhir, merancang sistem instansi listrik yang memungkinkan lampu nyala dan mati di berbeda tempat. Dan poin terakhir yaitu hipotesis. Pertama, pada penghantar ohmik, hubungan antar beda potensial atau V dan kuat arus listrik atau I mengikuti hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, di mana R adalah resistensi konstan. Sebaliknya, pada penghantar non-ohmik, hubungan ini tidak linear dan resistensi dapat berubah tergantung pada kondisi seperti suhu atau intensitas arus. Poin kedua, besar arus listrik yang mengalir dari baterai pada rangkaian paralel, 3 lampu identik lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri. Dan poin terakhir, pada rangkaian paralel, setiap lampu menerima tegangan penuh dari sumber sehingga arus total adalah jumlah arus melalui masing-masing lampu. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada lampu, yang kedua ada voltmeter, yang ketiga ada ampermeter, yang keempat ada multimeter, yang kelima ada saklar, yang keenam ada kabel, yang ketujuh ada power supply, dan yang terakhir ada rheostat. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama pada rangkaian listrik seri. Yang pertama, hubungkan power supply atau sumber tegangan ke saklar. Yang kedua, hubungkan lampu atau hambatan secara seri dengan saklar dan power supply. Yang ketiga, hubungkan ampermeter secara seri dengan lampu untuk mengukur nilai arus. Yang keempat, setelahnya, hubungkan multimeter dalam metode pengukuran tegangan secara paralel dengan lampu atau hambatan. Yang keempat, tutup saklar dan catat nilai tegangan dan nilai arus yang terukur pada ampermeter dan multimeter. Ulangi langkah tersebut dengan menggunakan lampu tambahan yang berangkaian seri. Yang kedua ada rangkaian paralel dengan 2 hambatan. Yang pertama, hubungkan power supply ke saklar. Yang kedua, sambungkan rangkaian 2 lampu atau hambatan 1 dan hambatan 2 yang dirangkai secara paralel dengan saklar. Yang ketiga, sambungkan ampermeter secara seri dengan lampu. Yang keempat, pasangkan voltmeter secara paralel dengan masing-masing hambatan atau lampu. Dan yang terakhir, tutup saklar dan catat nilai arus dan dari nilai tegangan yang terukur pada ampermeter dan voltmeter. Dan yang ketiga, rangkaian paralel dengan 3 hambatan. Yang pertama, hubungkan power supply ke saklar. Yang kedua, sambungkan rangkaian 3 lampu atau hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 secara paralel dengan saklar. Dan yang ketiga, hubungkan ampermeter secara seri dengan lampu. Yang keempat, pasangkan pula voltmeter secara paralel dengan masing-masing hambatan. Dan yang terakhir, tutup saklar dan catat nilai arus dan nilai tegangan yang terukur pada ampermeter dan voltmeter. Baik, slide selanjutnya ada jawaban pertanyaan penelitian 1. Arus DC atau direct current adalah arus mengalir searah dari kutub positif ke kutub negatif sumber tegangan besar dan arah arus konstan sepanjang waktu. Contoh sumbernya yaitu baterai dan aki. Pada arus AC atau alternating current, arus mengalir bolak-balik atau berubah arah secara periodik. Besar dan arah arus berubah secara sinusoidal terhadap waktu.
Contoh sumbernya yaitu listrik pada PLN. Tegangan DC, tegangan ini memiliki nilai konstan sepanjang waktu. Sementara tegangan AC, tegangan berubah secara sinusoidal terhadap waktu. Pada jawaban pertanyaan penelitian 2 yaitu resistor pada kedua jenis rangkaian, resistor akan selalu melawan aliran arus. Nilai resistensi yang lebih besar akan menyebabkan arus yang lebih kecil mengalir. Pada induktor, rangkaian AC, induktor akan melawan perubahan arus. Semakin tinggi frekuensi arus AC, semakin besar reaktansi induktifnya. Sementara pada rangkaian DC, induktor akan bertindak seperti kawat penghantar biasa setelah arus mencapai nilai terkecil. Pada kapasitor, pada rangkaian AC, kapasitor akan melawan perubahan tegangan. Semakin tinggi frekuensi arus AC, semakin kecil reaktansi kapasitifnya. Pada rangkaian DC, kapasitor akan terisi penuh dan kemudian bertindak seperti rangkaian terbuka. Selanjutnya jawaban pertanyaan penelitian terakhir atau ketiga, saklar tunggal hanya memiliki dua posisi yaitu terbuka atau tertutup, digunakan untuk memutus atau menghubungkan suatu rangkaian. Pada saklar tukar memiliki lebih dari dua posisi. Yang pertama digunakan untuk menghubungkan suatu beban ke berbagai sumber atau rangkaian berbeda. Dan yang kedua menghubungkan antara nyala lampu dengan mati lampu. Jadi sama-sama bisa dihubungkan dengan dua arah. Pada gallery image terdapat rangkaian arus listrik dan juga tabel datanya. Dari data yang diberikan, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pengaruh jumlah lampu. Semakin banyak lampu dalam suatu rangkaian seri, semakin besar tegangan total yang dibutuhkan. Sementara pada rangkaian paralel, penambahan lampu tidak secara signifikan mempengaruhi tegangan pada setiap lampu. Pada pengaruh jenis rangkaian, rangkaian seri dan paralel memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal tegangan dan arus. Bisa dilihat pada besar tegangan, semakin besar tegangan total yang dibutuhkan pada rangkaian seri. Sementara pada rangkaian paralel itu tidak terlalu signifikan besar tegangannya. Dan yang terakhir ada skala pengukuran. Pada skala pengukuran alat ukur harus disesuaikan dengan nilai yang diharapkan agar hasil pengukuran akurat. Selanjutnya ada hambatan geser yang menggunakan rheostat. Dari data yang diberikan dapat disebutkan bahwa hambatan geser berubah. Nilai hambatan pada rangkaian ini berubah-ubah tergantung pada posisi geser pada hambatan. Hubungan tegangan dan arus, semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang mengalir pada tegangan yang sama atau sesuai dengan hukum Ohm. Pengaruh posisi geser. Posisi geser pada hambatan secara langsung mempengaruhi besarnya hambatan dalam rangkaian tersebut. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah grafik beda potensial dengan arus listrik. Garis yang menghubungkan titik-titik pada grafik memiliki kemiringan negatif. Ini menunjukkan hubungan inverse antar tegangan dan arus dalam konteks percobaan ini. Artinya, ketika tegangan dinaikkan, kuat arus justru menurun. Pada hukum Ohm, hubungan inverse antar tegangan dan arus ini sejalan dengan hukum Ohm yang menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian sebanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistensi. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai V sama dengan I kali R. Dan pada hambatan, kemiringan garis pada grafik ini sebenarnya merupakan kebalikan dari nilai hambatan atau resistensi. Karena kemiringannya negatif, maka nilai hambatan dapat dikatakan positif. Semakin kecil kemiringan garis, maka semakin besar nilai hambatannya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian AC dan DC memiliki karakteristik yang sangat berbeda, terutama dalam hal arus dan tegangan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh komponen-komponen pasif seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Adapun perbedaan utamanya yang pertama itu ada arah dan besar arus. Arus DC mengalir searah dengan nilai konstan, sedangkan arus AC mengalir bolak-balik dengan nilai yang berubah-berubah secara sinusoidal.
Pada tegangan, tegangan DC memiliki nilai konstan, sementara tegangan AC berubah-ubah secara sinusoidal. Pada penerapannya, rangkaian DC umumnya digunakan pada perangkat elektronik yang membutuhkan sumber daya yang stabil, seperti peralatan portable. Pada rangkaian AC digunakan secara luas dalam sistem distribusi listrik karena efisiensi transmisinya yang tinggi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.